Assalamualaikum brosis, balik lagi di Ceritain Musik. Karena musik nggak cuma didengar. Apa kabar lu semua brosis? Gue harap dan gue doain buat lu semua yang nonton video ini sampai habis, lu dalam keadaan sehat-sehat terus. Lu dalam keadaan banyak rezekinya dan yang pasti banyak kuotanya. Jadi lu tetap bisa terus pantengin channel gue. Channel yang memberikan informasi terkait semua hal dalam dunia musik. Mulai dari orang-orangnya yang punya kisah inspiratif, mulai dari lagu-lagunya yang punya banyak makna, dan dari segi musiknya yang begitu dalam. Nah, buat video kali ini gue tuh pengen ngebahas salah satu dari trinitas musik rock. Sebelumnya kan gue udah pernah ngebahas Ozzy Osbourne dari Black Sabbath. Nah kali ini gue bakalan ceritain temennya nih, yang bahkan ngeband itu lebih dulu daripada Black Sabbath dan Led Zeppelin. Hari ini gue bakalan ngebahas Deep Purple. Lu ikutin aja. Nah, jadi brosis, di tahun 1960-an di Inggris, itu Inggris lagi jadi dapurnya musik deh, kalau kita bisa bilang. Nah, tepatnya di tahun 1968, itu terbentuklah satu band yang bernama Deep Purple. Eranya Deep Purple ini berbarengan dengan Led Zeppelin dan Black Sabbath. Makanya mereka bertiga nih, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, itu disebutnya jadi trinitas musik rock. Nah, trinitas ini bukan untuk mendiskreditkan teman-teman kita yang beragama Kristen dan Katolik. Tapi ini tuh istilah dari para pakar musik bahwa ketiga band ini yang menjadi generasi awal musik rock. Kayak kita contoh Led Zeppelin dengan blues dan rocknya yang kental, lalu Black Sabbath dengan cikal bakal heavy metal. Nah, di Purple yang beda sendiri. Karena apa? Karena di dalam grupnya itu ada organ Hammond. Nah, di sini rock yang punya teknik dan kecepatan itu muncul dari Deep Purple. Nah, brosis, Deep Purple ini dimulai ketika John Lord itu yang main Hammond, organ Hammond, itu ketemu sama Ritchie Blackmore di jaringan musik London. Nah, di akhirnya tuh ngebikin dah grup ini. Nah, selain itu dia juga nyari nih temen-temen yang bisa diajak buat ngeband. Akhirnya ketemu Ian Paice di drummer. Lalu di vokal itu pertama kali sebelum Ian Gillan itu dia ketemu Rob Evans buat di vokal. Nah, buat di bass dia tuh ketemu sama Nick Simper. Tulisannya Simper, dibacanya ya apa ya? Simper kali ya. Nah, si Nick Simper sama sama Ian Paice itu tuh sebelumnya emang udah tergabung di dalam band. Jadi mereka tuh udah profesional lah ibaratnya. Nah, dari 5 orang ini, itulah yang disebut sebagai formasi pertama atau Mark I dari Deep Purple itu sendiri. Nah, di formasi pertama ini, musik mereka itu belum masuk ke rock. Jadi mereka masih mainin progressive pop, atau kita bisa sebutnya apa ya? Psychedelic ya. Jadi emang di akhir-akhir 60-an musik-musik itu tuh lagi booming saat itu, tentunya di Inggris gitu. Itu lagi booming. Jadi musik mereka saat itu belum benar-benar masuk kayak di formasi kedua.
musik yang lebih kencang gitu. Di pertengahan tahun 1969, Ritchie Blackmore sama Jon Lord itu pengen band mereka tuh lebih keras gitu loh. Sampai akhirnya manajemen Deep Purple memutuskan buat ngeganti vokalis dan basis. Rod Evan digantiin akhirnya sama Ian Gillan, dan Nick Simper nih digantiin sama Roger Glover. Nah, dari Ian Gillan yang emang punya suara tinggi, Deep Purple akhirnya menemukan formasi yang bisa dibilang formasi terbaik lah. Formasi terbaik dari Deep Purple. Dengan vokalis yang suaranya tinggi banget, Ian Gillan. Lalu gitar, Man in Black. Jadi Ritchie Blackmore ini punya julukan Man in Black dia. Lalu basisnya ada Roger, di Hammond ada Jon Lord, sama di drummer ada Ian Pace. Nah, kelima orang ini nih yang menjadi formasi paling gokil dari Deep Purple. Nah, Deep Purple ini semakin melejit setelah dia ngeluarin album di tahun 1970 yang judulnya Deep Purple in Rock. Nah, disusul sama album tahun 71-nya tuh setelahnya, yang albumnya Fireball sama Machine Head di tahun 1972. Nah, di album Machine Head yang 1972 itu ngelahirin dah tuh single yang menjadi lagu wajib ibaratnya buat orang-orang yang lagi belajar musik rock, Smoke on the Water. Nah, di era ini mereka tuh ibaratnya udah sama nih dengan Led Zeppelin dan juga Black Sabbath yang menjadi trinitas dari musik rock itu sendiri. Tapi di tengah ketenaran yang namanya grup, pasti ada aja yang clash. Nah, mulai dan nih ada perseteruan antara Ritchie Blackmore dengan Ian Gillan. Ya gimana ya? Ritchie Blackmore terkenal orang yang perfeksionis. Dan Ian Gillan terkenal orang yang keras kepala. Ketemu dalam satu grup, ya kita bisa bayangin kayak bagaimana. Sampai akhirnya di tahun 1973, Ian Gillan dan Roger Glover tuh cabut akhirnya dari Deep Purple. Posisi vokalis saat itu diganti sama David Coverdale. Dan posisi bass digantiin sama Glenn Hughes. Tahu nih, gue bener apa salah nih ngomongnya nih. Nah, dengan masuknya dua orang ini, Deep Purple itu ngelahirin lagi dua album. Album Burn sama Strombinger. Cuma Ritchie Blackmore kurang puas sama formasi yang ada nih. Karena menurutnya tuh kurang ngerok. Pokoknya kurang berat lah musiknya. Ya secara kan yang gue bilang tadi, Ritchie Blackmore itu orangnya perfeksionis. Karena di dua album ini tuh lagunya, musik-musiknya tuh jadi terdengar lebih funky, lebih lembut lah gitu. Nggak kayak teman-temannya dia yang lain nih, kayak Led Zeppelin sama Black Sabbath yang nuansanya emang udah keras gitu. Nah, Ritchie Blackmore pengen yang kayak begitu. Gue pengen ngebikin band yang lebih hard rock gitu loh, yang lebih keras. Nah, sampai akhirnya di tahun 1975 Ritchie Blackmore ini akhirnya mutusin buat keluar dari Deep Purple karena ya menurut dia udah nggak sejalan kan gitu sama visinya dia nih. Awal mulanya di akhirnya keluar ngebentuk satu grup yang namanya Rainbow, Pelangi. Tapi bukan pelangi yang sekarang ya. Pelangi-pelangi zaman dulu itu indah, bagus. Nggak kayak pelangi yang sekarang, butek. Akhirnya posisi gitarnya di Purple digantiin sama Tommy Bolin. Seorang musisi muda berbakat yang ngebawa warna funk rock buat si di Purple. Sampai akhirnya di tahun itu keluar album The Comtesse Band. Cuma karena masalah internal, terus
narkoba, dan nggak stabil. Pokoknya band itu lagi nggak stabil dah. Di tahun 1976 Deep Purple resmi ngebubarin dirinya. Nah, 8 tahun kemudian setelah peresmian bubarnya Deep Purple balik lagi dan ngebikin dunia terkejut. Karena yang balik lagi nih bukan formasi baru, melainkan formasi kedua mereka. Formasi yang bisa dibilang ya ini Deep Purple gitu loh. Blackmore, Ian Pace, Ian Gillan, Jon Lord, sama Roger Glover. Mereka tuh akhirnya ngebikin satu album yang namanya Perfect Stranger. Nah, di situ mereka ngebikin tur dunia, konser di mana-mana. Cuman sejarah lama keulang lagi. Di tahun 1989, Ian Gillan cabut lagi dari Deep Purple. Sempat digantiin dah tuh posisi vokal sama Joe Lynn Turner. Tapi cuman sebentaran doang. Karena Ian Gillan balik lagi di tahun 1992. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak drama gitu loh. Nih orang-orang ini nih, rocker-rocker ini nih jadi kayak drama. Karena punya ego masing-masing gitu ya. Ya nggak tahu juga lah pola pikir mereka. Cuman yang pasti sejarahnya kayak begitu. Antara Ian Gillan sama Ritchie Blackmore udah kayak kucing sama anjing gitu. Ribut mulu dia berdua. Nah, di tahun 1993 brosis, ini puncaknya nih. Di tengah tur, Ritchie Blackmore tiba-tiba kabur dari Deep Purple. Dia cabut keluar. Lu bayangin aja tuh, gimana nggak kepusingan di Purple tuh. Kondisi lagi kondisi tur, dia cabut dari band. Sampai akhirnya buat pengganti gitaris sementara itu Joe Satriani. Lu bayangin, gurunya para gitaris jadi gitarisnya di Purple saat itu. Karena mau gimana lagi? Ya mungkin cuman dia yang pantas buat ngegantiin sosok Ritchie Blackmore. Karena gaya main mereka kan sama gitu. Belum lagi kan ya kita tahu sendiri Ritchie Blackmore terkenal sama speed dan presisinya. Karena saat itu Ritchie Blackmore jadi salah satu orang yang mempopulerkan Fred Scallop sebelum Yngwie Malmsteen. Dia duluan yang pakai Fred Scallop. Jadi mungkin menurut gue juga pantas dan sah gitu Joe Satriani sebagai pengganti, biarpun sementara gitu. Itu buat ngisi kekosongan dari turnya itu. Nah, di tahun 94 di Purple akhirnya dapat nih gitaris baru. Karena kan Joe Satriani cuman pengganti doang saat itu, pengganti sementara. Dapat dah Steve Morse. Karena kita tahu sendiri kan, Steve Morse tuh gitarnya yang lebih melodis, lebih halus. Cuman dia punya teknik yang beda sama Ritchie Blackmore. Nah, akhirnya timbul dah tuh warna baru dari Deep Purple itu sendiri. Yang kita bisa tahu di album Perpendicular tahun 96. Nah, seiring berjalannya waktu, di tahun 2002 Jon Lord pensiun. Dan posisi keyboard itu digantiin sama Don Airey. Bacanya kayak gimana tuh ya? Don Airey. Nah, seperti yang kita tahu, Jon Lord di tahun 2012 pun meninggal. Nah, sampai seiring berjalannya waktu, di tahun 2022 kemarin, Steve Morse memutusin buat pensiun dari Deep Purple. Karena Steve Morse pengen fokus buat ngurus istrinya yang emang saat itu lagi sakit. Nah, akhirnya formasi mereka di 2023 sampai sekarang yaitu diisi sama Ian Gillan, Ian Pace yang nggak pernah ganti nih dari awal berdirinya, Ian Pace. Lalu di posisi gitar ada Simon Bridge, di keyboardisnya ada Don Airey, dan posisi bassnya ada Roger Glover. Sampai akhirnya di 2024 kemarin kan mereka sempat ngeluarin album baru tuh,
Album baru, nama albumnya sama dengan satu. Aku bahasa Inggrisnya apa tuh? Pokoknya sama dengan satu albumnya. Nah, dari Deep Purple ini dah tuh kita bisa belajar perjalanan panjang band. Pasti selalu ada aja ya intrik-intrik kayak begitu dah tuh, kayak ada drama-dramanya. Dan yang pasti Deep Purple itu menjadi salah satu pionir, salah satu pelopor dari musik rock yang beda gitu ya. Dari psychedelic tahun 60-an, hard rock 70-an, dan sampai sekarang Deep Purple tuh jadi bukti kalau musiknya ini tetap kuat biarpun personilnya pada ganti. Jadi kayak gitu brosis, itu dia ceritanya dari Deep Purple, salah satu dari trinitas musik rock, mulai dari psychedelic lalu ke hard rock dan sampai akhirnya drama-drama, intrik-intrik, ganti-ganti personil. Ya cuma gimana pun Deep Purple itu tetap legenda. Deep Purple menjadi salah satu inspirasi buat kita nih, terutama yang seneng musik-musik rock, musik-musik metal. Segitu aja pembahasan Deep Purple dari gue. Jangan lupa lu like, lu komen, share ke teman-teman lu biar makin banyak yang tahu. Dan juga jangan lupa lu subscribe juga channel gue. Oke, thank you banget brosis. Wassalamualaikum.